kita merenungkan baik-baik. Dan kita coba periksa diri kita. Seperti tadi, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Kita yang ulang tahun tidak satu kebetulan. Kita ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Sama juga saat ini kita mendengar firman Tuhan. Kita jangan tunjukkan kepada siapa-siapa. Kita tunjukkan kepada diri kita. Apakah kita juga seperti ini? Kalau kita seperti ini, segera berbalik. Tetapi kalau kita tidak seperti ini, jalan terus, ya. Oke. Yeremia 17 ayatnya yang pertama saya baca. Pergumulan nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Sekali lagi, pergumulan seorang nabi, pergumulan seorang bapa, pergumulan seorang gembala, ya. Yeremia ini adalah seorang nabi, seorang hamba Tuhan. Punya pergumulan karena apa? Karena bangsa yang berdosa. Dikatakan di dalam ayatnya yang pertama, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka, dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Sebab peringatan terhadap mereka, mezbah-mezbah mereka, dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun, di atas bukit yang tinggi. 3, yakni pegunungan di padang. Ingat baik-baik kata ini, harta kekayaanmu, kata Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda. Harta kekayaanmu dari segala bangsa perbendaharaanmu akan kuberikan, dirampas kembali sebagai ganjaran atas apa? Dosamu di segenap daerah. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakanya yang telah kuberikan kepadamu. Dan aku membuat engkau menjadi budak permusuhanmu di negeri yang tidak kau kehendaki, sebab dalam murkaku apiku telah mencetus yang akan menyala untuk selamanya. Sampai di sini dulu. Kita coba sama-sama membaca ini sudah tadi, kita merenungkan, nanti kita sama-sama menguraikan. Minta kepada Roh Kudus yang membukakan semua ini. Sebab firman ini adalah pedang bermata dua. Terutama atau pasti firman ini bukan untuk Bapak Ibu dulu. Firman Tuhan ini untuk saya. Sekali lagi, firman Tuhan ini bukan untuk Bapak Ibu dulu. Ya. Tapi firman Tuhan ini untuk saya. Jadi saya bisa menyampaikan, saya harus mengoreksi diri. Bukan gagah saja seorang hamba Tuhan. Dia menyampaikan dengan gagah dan lain-lain, pintar, fasih lidah. Tetapi kehidupannya dia tidak bisa apa-apa. Kemarin saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan, umur 36 tahun. Waktu dia sampaikan tentang di penguburan, wah kata-katanya luar biasa, hebat. Bahasa Inggrisnya bagus dan lain-lain. Tapi waktu selesai dia sampaikan, seniornya datang kepada dia, beritahukan kepada dia, kenalkan kamu kepada Bapak Herman, dia seorang gembala sidang, tanya umur dan kita banyak berbincang-bincang. Dia bilang, Om, saya kepingin belajar lagi Om. Saya kepingin belajar lagi. Apa yang Om dapat, saya belum dapat ini. Tapi saya bilang, kamu pintar kok. Kamu berbicara, fasih lidah, bahasa Inggris dan lain-lain, hebat segala semua. Hanya sekolah Om, tapi ininya masih kosong Om. Kedagingannya masih kuat Om. Saya butuh belajar lagi. Saya butuh belajar lagi. Kembali lagi pagi hari ini. Jadi firman ini bukan yang menyampaikan yang sudah hebat. Tetapi firman ini pedang bermata dua. Dia menegur kita. Dia menegur kita. Tapi sesudah menegur sama gembalanya. Menegur kepada Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu mau merenung-renungkan enggak. Mau memeriksa enggak. Jangan kita lihat seperti Lemuel, sekarang dia datang dulu, dia masih kecil. Pokoknya dia datang, dia duduk di kursi, dia tidur. Dia tidak mau cari tahu siapa-siapa, pokoknya dia tidur. Tapi kalau sekolah minggu, nyanyi di belakang, happy ya, dia ikut. Tapi kalau firman Tuhan dia belum bisa, dia masih terlalu kecil.
Tapi dilatih dulu dengan happy, ya, baru dicerita, baru dia semangat. Coba kalau di sekolah minggu semangat mereka. Tapi kalau di gereja dia datang, dia duduk dengan diam, dia tidur. Tapi kita yang sudah dewasa, yang ngerti firman Tuhan, yang mengikuti Tuhan, jangan tidur di gereja seperti Lemuel. Kita tahu Lemuel ini masih kecil. Jadi dia tidur, bagus dia tidur. Dia tidak lari kemana-mana. Saya ingat anak saya Kesia dulu. Kami bawa dia ke gereja. Dia tidak lari kemana-mana. Dia duduk diam. Bahkan kita ikut Bible study 3 jam. Dia hanya bisik sama mama, pantatku panas, mamaku panas. Dia tidak lari kemana-mana. Kalau Lemuel masih lari, maklum anak laki. Ya. Dia tidak lari, dia diam saja. Dia diam saja seperti sekarang ini. Nah kembali lagi Bapak Ibu. Tapi ada banyak orang mendengar, dia tidak tahan, dia lari kiri, dia lari kanan, dia tidak mau dengar itu firman, yang dia main hanya HP. Itu namanya dosa akhir zaman. Tapi jemaat kita ini tidak. Maka itu di dalam gereja kita tidak ada idol. Tidak ada bintang-bintang film yang dipanggil. Hanya gembala saja terus yang memberikan makanan ini. Terus gembala yang memberikan makanan. Karena firman Tuhan mengatakan 2 Timotius 4. Bahwa hari-hari yang terakhir ini banyak orang sudah tidak mau dengar lagi pengajaran, tidak mau terima dosa, tidak mau, mereka hanya mencari orang-orang yang bisa mengenakan telinga mereka, bahkan kerinduan mereka, sehingga mereka katakan, saya mau ke gereja karena ada hamba Tuhan ini yang menyampaikan, dia akan tahu semua keadaan kita. Jadi yang dia datang cari hamba Tuhan bisa mengenakan telinga, tapi dia tidak memeriksa dirinya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berbicara sekarang dari seorang Yeremia. Yeremia itu adalah seorang hamba Tuhan. Diberikan Tuhan kepada Yeremia seorang yaitu nabi. Nabi itu kalau ngomong itu ceplas, ceplus, ketus kalau ngomong. Yang dia sampaikan dosa terus. Orang dengar tidak kuat. Seperti Tuhan Yesus juga kalau menyampaikan. Tuhan Yesus mempunyai karunia begitu banyak. Dia juga pernah menegur orang-orang yang sedang jualan di rumah Tuhan. Dia pernah menegur kepada ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat ini mengerti firman banyak. Tetapi tidak pernah menjadi pelaku. Celakalah kamu, celaka kamu. Ada kata-kata yang tidak enak. Seperti Nabi Yeremia. Juga dia katakan. Apa yang dia katakan kita lihat di sini. Perikopnya. Pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Seorang Nabi, seorang hamba Tuhan. Kalau melihat bangsa pada waktu itu, bangsa Yehuda. Bangsa Israel yang hidup di dalam dosa. Bergumul. Gimana ya? Ini bangsa ini kok hidup di dalam dosa terus. Dia bergumul, dia berdoa sama Bapa. Namanya bergumul, dia berdoa sama Bapa. Bapa tolong Bapa. Ya, saya tidak kuat. Saya lihat bangsa Yehuda ini. Ya, hidup di dalam dosa, saya tidak kuat. Sama juga seorang gembala yang ada di gereja. Kita belajar ke minggu lalu di dalam 1 Petrus, 2 Petrus 5. Terus ayat 7, 8, 9 seterusnya. Ya. Dia juga bergumul mulai dari ayat 1. Petrus, apakah engkau mengasihi domba-dombamu? Ya, mengasihi. Ayo gembalakan mereka. Tapi jangan paksa. Tidak boleh paksa. Sebab kalau paksa percuma. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Sama juga ini. Dia bergumul kepada Bapa di surga. Tuhan tolong. Mau siapa yang bisa tolong lagi? Tuhan tolong. Lihat bangsa Yehuda ini dosanya sudah ampun. Bahkan dia katakan di dalam ayatnya yang pertama. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi. Ya, orang itu pakai pena biasa. Atau pakai pensil. Pensil itu kita tulis dosa-dosanya, habis itu kita bisa hapus. Tetapi dikatakan dosa mereka tertulis dengan apa? Pena besi. Coba kita melihat, adakah pena itu dibuat dari besi? Tidak ada. Banyak dari plastik dan lain-lain. Tapi tertulis daripada apa?
pena besi yang matanya dari intan. Ini berarti dosanya ini sudah tidak bisa lagi dihapuskan. Kecuali diapakan? Dihancurkan, dileburkan. Itu baru bisa. Barusan ini saya waktu makan dengan istri saya, siang kami berbicara. Dan saya katakan, susah ya kalau orang itu keras. Ya, susah untuk dirubah. Itu keras itu adalah dosa. Ya, tegar tengkuk. Susah untuk dirubah. Bagaimana cara untuk dirubah? Saya katakan kepada istri saya. Ibaratnya kamu lihat, saya bilang pagar yang ada di depan itu. Semua plat-platnya itu plat kapal. 10 cm. Pipa-pipa itu adalah pipa stainless dari kapal punya. Jadi Bapak Ibu melihat 20 tahun ini pintu tidak ada keropos. Ya, untuk membengkokkan dia itu keras, tidak bisa. Dipukul tidak bisa. Harus apa? Dibakar. Jadi pagar ini dibuat hasilnya untuk supaya dilengkungkan segala semua harus apa? Dibakar. Ya, sama juga saya bilang kepada istri saya, kalau orang yang keras hatinya dibicarakan tidak bisa, harus diapakan? Dibakar. Mungkin ada dengar, ya, dibakar. Seorang ahli bahasa mengatakan bukan dihajar tetapi disesah. Seorang ahli bahasa mengatakan bukan dihajar tetapi disesah. Kalau sesah itu terus ya, dibakar sampai dia merah. Ya, baru dilekukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga bangsa ini untuk supaya bertobat pergumulan dari seorang hamba Tuhan. Nabi Yeremia, dia susah. Kok orang-orang ini kok keras kepala, tegar tengkuk. Gimana caranya? Dosanya ditulis dengan pena besi. Ya, gimana caranya? Dan kita melihat di dalam ayatnya yang kedua, sebagai pena besi pada hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Itu ayat pertama. Dan yang kedua, sebagai peringatan terhadap mereka. Sebagai peringatan. Ya, Bapak Ibu adalah gembala, jemaat Tuhan yang dipercayakan di tempat ini. Sebagai satu peringatan. Ya, ingat, kalau dosa-dosa ini masih mencokol di dalam kehidupan kita. Ya, ingat, di depan itu Tuhan sudah izinkan ada terjadi kesukaran-kesukaran yang begitu luar biasa. 2 Timotius 3 ayat pertama. Ada kesukaran-kesukaran. Jadi ada peringatan-peringatan. Ingat, Tuhan akan izinkan kesukaran-kesukaran dalam kehidupan kita. Sebagai peringatan terhadap mereka, mezbah-mezbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi, yakni di atas bukit yang tinggi. Jadi dosa-dosa mereka hanya berhala-berhala. Kelihatan mereka ada di pohon yang tinggi. Kelihatan mereka ada di bawah naungan pohon-pohon yang rimbun. Ya. Tetapi inilah kelihatan, tapi mereka itu akan hancur nanti saatnya. Ini peringatan. Coba kita baca, tolong dikeluarkan lagi tadi. Sebagai peringatan terhadap mereka, mezbah-mezbah mereka, ya, doa-doa mereka, ya, hanya berhala-berhala. Berhala-berhala. Bukan berhala hanya patung saja yang dilakukan, tidak. Ya, berhala keduniawan yang ada. Itu berhala-berhalanya mereka. Ya, tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun. Kekayaan ada di dalam kekayaan mereka. Ya, ada di pohon yang rimbun, kekayaan di situ. Dan kita melihat di sini yang rimbun di atas bukit-bukit yang tinggi. Di atas bukit-bukit yang tinggi inilah berhala-berhala mereka. Rumah adalah berhalanya mereka. Mobil berhalanya mereka. Uang berhalanya mereka. Atau harta itu adalah berhalanya mereka. Ya. Tapi dikatakan di sini ayatnya yang ketiga. Kita melihat di sini ayatnya yang ketiga. Dikatakan yakni pegunungan di padang.
Harta kekayaanmu dan segala barang perbendarahanmu akan ku berikan, dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Jadi kita tahu harta kekayaan mereka yang Tuhan berikan. Dikatakan di sini yang ku berikan segala barang di padang harta kekayaanmu dan segala barang perbendaraanmu yang akan urus besar Tuhan berikan, dirampas kembali. Dirampas kembali. Karena apa? Mereka tidak tahan dalam kekayaan. Berapa banyak orang-orang itu tidak tahan. Miskin mereka tahan, kaya mereka tidak tahan. Firman Tuhan ini janji ya dan amin. Saya percaya. Waktu saya membaca ini, wah ini rema kepada saya. Apa yang aku sudah berikan kepada engkau. Kalau engkau tidak pergunakan yang baik. Dan itu menjadi berhala. Tuhan akan tarik kembali. Akan tarik kembali. Tuhan rampaskan kembali. Gampang kalau Tuhan rampaskan kembali. Kemarin saya ikut mengantar jenazah ini pergi sampai di Sukorejo. Tapi sebelum kami berangkat ke Sukorejo, saya diminta untuk mendoakan. Saya sudah mendoakan selesai. Ada seorang pengusaha pabrik plastik. Memang dari gereja mereka itu kebanyakan, mohon maaf bukan berbicara tentang ras. 99% itu kebanyakan Chinese. Dari gereja mereka memenangkan Chinese ini. Ya, sekali lagi. Dari gereja mereka mau memenangkan Chinese ini. Jadi kebanyakan yang datang ini adalah orang-orang Chinese. Mereka mau memenangkan. Ada juga mereka punya cabang-cabang di Bandung memenangkan banyak dari suku-suku Batak. Oh banyak ribuan mereka menangkan. Tapi kalau di Surabaya mereka menangkan kebanyakan banyak orang-orang Chinese supaya bertobat. Mereka menangkan. Dan pada waktu itu saya sudah sampaikan, saya sudah doakan, saya sudah pesan ya untuk keluarga. Selesai waktu keluar di situ saya diizinkan ketemu dari hamba Tuhan itu sebagai seorang pemimpin di dalam gereja itu. Dan hamba Tuhan itu kenal saya dan hamba Tuhan ini kenalkan kepada hamba Tuhan. Karena ada hamba Tuhan yang baru ganti dia, masih muda anaknya. Tapi waktu itu dikenalkan juga dari seorang pengusaha. Saya bilang, Pak, Bapak ikut saya aja. Saya harus menghormati seorang hamba Tuhan. Bapak ikut saya aja. Aduh, dia bilang boleh. Cuma ya apa ya, saya sudah dijemput oleh jemaat. Tadi pagi dia pergi ke rumah saya, jemaat ini jemput saya bawa ikut. Oh jangan, saya bilang. Berarti jemaat ini adalah jemaat yang takut Tuhan. Dia menghormati, dia punya gembala. Dia jemput gembalanya bersama istri. Sudah jemput, ya saya ikut. Tapi tidak apa-apa, istri saya dengan mereka, saya dengan bapak. Oh jangan. Singkat cerita, dia kenalkan saya pada orang itu. Oh ya, saya mulai tanya, apa kok? Ya kerja plastik dan lain-lain, pabrik di Semarkomulyo. Oke, baik. Tapi saya lihat orang ini kok rendah hati ya. Oke, singkat cerita jalan kita. Waktu kami berangkat sama-sama, orang ini dia naik mobil S400. Saya bukan lihat mobil Mercy. Tapi saya melihat dia naik mobil yang makannya bukan makan rumput. Makannya makan bisnik S400 atau S450. Saya diam saja. Sampai di sana, waktu semua sudah masuk, duduk, semua. Bapak ini, dia pegang kartus DOS. Dan DOS itu kan kebiasaan dari gereja sudah siap buku nyanyian. Dia pegang DOS. Dia pikul itu DOS dan di dalam DOS itu ada buku nyanyian. Dia taruh, dia bagi satu persatu di kursi. Dia bagi satu. Loh saya bilang, apakah Bapak ini tadi dia orangnya? Saya lihat baik-baik. Dia lihat. Dia ketemu sama saya. Dia buka masker. Musuh. Oh iya. Nih saya bilang, iya. Sudah. Dia bagi semua. Selesai sudah habis ibadah, dia ambil lagi itu buku-buku itu. Dia taruh lagi. Dan sudahlah waktu jalan itu, dia pegang buku, dia jalan persis dengan saya. Saya bilang, saya lihat ini langka.
Kebanyakan alangkah sukarnya orang berduit masuk kerajaan Allah. Karena apa? Sombong. Tapi dia seperti begini. Dia jalan sama saya. Saya bilang, kamu ini dapatkan kasih karunia. Ya kenapa Pak Pendeta? Dia bilang, ya saya tahu. Ini siapa? Tapi ini mau seperti macam begini. Pak, itu kasih karunia Pak. Apa yang kita mau sombong? Saya juga mendengar tadi Bapak saksi. Bapak selama kurang lebih 30 tahun Bapak kerja di bidang perkapalan, di bidang usaha dan lain. Sekarang Tuhan panggil sama Bapak. Bapak datang juga, saya melihat ada sisi kerendahan hati. Oh ya Sesi, terima kasih. Mulai kami cerita. Ya. Dan apa yang dia katakan? Kita jadi orang, jangan sombong. Kalau Tuhan sudah pilih sama kita, jangan coba kita lari. Kalau kita lari, habis kita dikejar sama Tuhan. Ya inilah ayat yang tadi dikatakan. Dirampas kembali. Jangan coba dibilang. Kalau kita sudah dipilih sama Tuhan. Untuk supaya ayo ikut saya, melayani saya. Kita lari, kita tidak mau. Kita dirampas kembali kita punya. Apakah engkau juga seperti itu? Wah, dia bilang, saya habis-habisan. Tapi puji Tuhan, ya sudah, cocoklah. Nah kembali lagi, punya satu kerendahan hati. Dia bisa kerendahan hati karena apa? Melalui satu proses. Nah kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini, untuk supaya kita faham dulu. Ya. Kalau kita ini masih tetap di dalam dosa, apa yang Tuhan sudah titipkan kepada kita. Ya, saya berbicara pada waktu Zoom, Bapak Toga Sirait teriak dari rumah melalui Zoom. Karena saya bilang, berkat itu ada dua. Berkat dari Tuhan, berkat dari dunia. Dia teriak, tidak ada berkat dari dunia. Saya berpikir waktu itu kita berbicara tentang salib. Ya sudahlah itu salib saya kok. Tidak apa-apa kok. Saya seorang gembala, jemaat teriak betul dia orang tua. Tidak ada berkat dari dunia. Semua berkat dari Tuhan. Cuma kadang kita sudah diberkati Tuhan. Kita kuat apa tidak? Saya pikir-pikir loh. Kok Bapak Togas ya saya anggap itu salib. Tetapi dengar baik-baik. Waktu saya baca ini benar. Berkat semua itu datang daripada Tuhan. Ya, berkat semua datang daripada Tuhan. Kalau berkat datang dari dunia itu ada juga bukan tidak dari hasil tipu muslihat kita. Jadi kita bisa pegang, tetapi itu berkat itu tidak kekal. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kita melihat bangsa ini yang hidup di dalam dosa yang begitu luar biasa. Dia katakan di sini ya, yakni ayat 3, yakni pegunungan di padang, harta kekayaanmu dan segala bangsa perbendarahanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosa di segenap daerahmu. Ya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan semuanya itu daripada Tuhan, kita mundur daripada Tuhan, kita lari daripada Tuhan, kita hidup di Tuhan akan tarik kembali. Jaga baik-baik ini. Saya baca, waduh, benar ya, ditarik kembali. Untuk saya dulu, Tuhan percayakan, kalau saya jalan tidak benar, ditarik kembali. Dulu gereja ini dipercayakan seseorang yang menangani. Mungkin pada waktu itu, saya tidak berbicara nama. Mungkin pada waktu itu dia jalan salah, dia keluar daripada relnya Tuhan. Tuhan tarik kembali. Tarik kembali melalui siapa? Si utuskan saya. Herman kau pergi ke sana, ambil alih itu. Tarik kembali, ambil alih. Dan pada waktu itu saya bilang, gimana Tuhan kau suruh saya ambil alih? Ini pakai duit, dari mana wong saya saja di rumah makan aja susah kok suruh saya ambil alih ini. Tapi Tuhan suruh ambil alih. Ya, tentu secara duniawi dia mengatakan berapa engkau harus bayar. Kita berbicara harga. Oke, deal, kapan bayar? 2 hari lagi. 2 hari lagi di rumah makan saja tidak ada. Pas-pasan, susah. Tapi kok di situ disuruh ambil. Tapi Tuhan, dia sanggup. 2 hari itu Tuhan izinkan ada dana, langsung saya bayar. Ditarik kembali. Karena apa?
Tidak ada. Takut akan Tuhan. Dipercayakan. Kita lepaskan macam ini. Tuhan tunggu. Hari ini tidak bertobat. Besok tidak bertobat. Lusa tidak bertobat. Ada waktunya Tuhan tarik kembali. Jadi kalau Tuhan tarik kembali, jangan salah. Saya ingat. Firman Tuhan mengatakan tadi pagi. Ini roh yang ada di dalam kita. Duniawi yang ada ini. Ya, sudah keluar. Karena apa? Kita percaya Yesus sebagai juru selamat. Keluar. Waktu keluar, dia katakan, saya pergi. Saya mencari tempat untuk diami, tapi tidak ada. Dia terpaksa, dia harus gentayangan. Dan dia katakan, saya tunggu. Coba dikeluarkan. Matius 12, supaya kita tahu. Saya tunggu sampai saatnya. Pada waktu sudah siap untuk saya akan kembali. Dan saya akan membawa 8 roh yang lebih jahat lagi. Matius 12 ayat 43 dikeluarkan. Ya. Saya akan membawa yang 28 lagi, lebih jahat lagi. Lebih jahat lagi apa? Supaya orang itu hidup dalam kejahatan. Dan dia katakan, dan saat itu orang itu lebih buruk lagi. Coba kita baca, di sini kita melihat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi dia tidak mendapatkannya. Ia tidak mendapatkannya. Saya hanya ingat waktu saya baca ini, kemarin waktu saya antar orang ini pergi, almarhum, ya sekarang dia sudah betul. Jenazahnya sudah masuk di liang lahat. Dibikin sudah bagus. Ada tempat villa di atas. Dia punya tempat duduk. Foto-fotonya kayak rumah yang kedua. Tapi saya percaya karena kita yang mengerti. Rohnya sudah, jenazahnya sudah masuk di tanah. Sekarang rohnya kemana dia? Lagi muter. Ya, dia lagi muter ini roh. Ya. Pada waktu mutar ketemu Tuhan Yesus dan diadili. Sama juga ini kita melihat. Waktu orang bertobat ini roh yang jahat ini keluar. Dia cari perhentian tetapi dia tidak mendapatkannya. Di mana orang jahat itu ada tempat. Tidak ada orang jahat itu. Roh-roh yang jahat itu ada tempat. Tidak ada. Tapi kita melihat di dalam ayat 44, dia katakan di sini, 40, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapatkan rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Maksudnya apa? Orang yang sudah terima Tuhan Yesus. Rohnya sudah keluar. Sebenarnya kan dia harus jaga. Harus ada roh Tuhan terus di dalam hidupnya. Tapi karena pada waktu itu roh Tuhan ada di dalam, Tuhan mulai memberkati dia. Mungkin kedudukan sudah terangkat. Mungkin hidup sesuai ini, yang lain semua sudah baik. Dan kita melihat, dia sudah mulai lupa seperti tadi. Ingat kasihnya, ingat kebaikan. Dia sudah mulai lupa. Lupa dia mulai tinggalkan. Dia tinggal datang ini yang susah payah mencari di mana saya. Dia kembali karena sudah dia kembali. Dan dikatakan waktu kembali sudah selesai. Orang itu hidupnya lebih susah. Coba kita lihat. Rumah kosong. Lanjut ayat 45. 45. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Keadaan orang itu dulu. Ya, dulu. Saya bilang saya senantiasa dengan jemaat semua saya ketemu satu persatu. Saya bilang kamu ingat dulu ya. Kamu ingat dulu ya. Bagaimana keadaanmu dulu. Kita tidak omong soal uang. Bagaimana keadaan dulu hatimu. Bagaimana keadaan dulu rumah tanggamu. Bagaimana keadaan dulu ekonomimu. Bagaimana semua. Waktu kau sudah terima Tuhan Yesus kan ada berubah. Benar kan? Ada berubah. Tapi waktu engkau mulai tinggalkan. Keluar dari jalannya Tuhan. Ya, masuk dia. Dan di situ dia mulai porak-poranda kepada kita.
Hidupmu dia katakan apa? Lebih buruk lagi semula. Ini. Keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Yang dulu lebih buruk. Kalau waktu dia sudah keluarkan roh yang jahat, kita datang kepada dia, kita ketemu orang itu, senang ya. Senang terus kita bisa omong dengan dia, rangkul dengan dia, senang. Tapi kalau itu rohnya sudah keluar, kita mau dekat dia aja kita takut. Waduh, saya takut. Orang ini ganas, saya takut. Padahal firman Tuhan mengatakan roh kita lebih besar daripadanya. Tapi kita dekat saja orang ini, saya takut, saya takut. Karena apa? Roh yang ada itu sudah keluar Roh Kudus. Yang masuk roh duniawi lagi. Dan pasti hidupnya lebih susah lagi. Pak, saya tidak susah. Saya sekarang enak. Semua saya bisa. Tuhan bilang, untuk apa seluruh harta di dalam duniamu ini? Sedangkan jiwamu binasa. Banyak orang pegang uang, tapi untuk apa? Tidak ada kedamaian di dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan yang perlu kita tahu. Nah, pagi hari ini Tuhan mintakan kepada kita supaya mari kita jaga baik-baik kehidupan kita ini. Jangan sampai kita salah. Dikatakan juga tadi kembali di dalam Yeremia. Haleluya. Yeremia 17. Yeremia 17 ayatnya yang keempat. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakanya yang telah kuberikan kepadamu. Dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selamanya. Tuhan telah lepas tangan. Ingat. Kalau Tuhan mengasihi kita, dia masih bisa menasihati kita, dia masih menegur kita, dia masih berbicara kepada kita. Tapi kalau Tuhan bilang kalau orang itu sudah tidak bisa dibicarakan lagi, dia akan dijadikan anak gampang, dia lepas tangan. Saya sebagai gembala, saya tahu bagaimana anak-anak yang bisa dijaga terus, bagaimana anak-anak yang tidak bisa dijaga. Ya sudah. Kalau dia sudah tidak ada di dalam penggembalaan, dia punya masalah, ya lepas tangan. Ya, lepas tangan. Maka itu kita harus terus ada di dalam penggembalaan. Dan gembala terus pengurus. Hati-hati sekarang ini. Saya senantiasa berbicara kepada Bapak Ibu. Ada dua. Gembala upahan dan gembala yang seperti Tuhan Yesus yang memberikan nyawanya. Kalau gembala upahan dia tidak peduli. Ya, yang penting dia sampaikan enakan telinga Bapak Ibu. Bapak Ibu mau jadi apa, mau apa dia ambil pusing. You pergi sudah. Karena ini ada lagi yang datang mau bawa kepada kita. Cuan. Dia tidak pernah berpikir yang lain. Ya, gembala upahan. Tetapi kalau gembala yang benar itu, dia pikirkan seperti Nabi Yesaya. Dia punya pergumulan, gimana ya, ini gimana ya. Saya mau sampaikan firman Tuhan ini Bapak Ibu. Jam 12 lebih sedikit dari malam saya berdoa. Waktu saya berdoa, tiba-tiba ada satu WA masuk. Dari grup Jual Suara Gembala. Saya kan kirim setiap hari. Ada musik, ada firman, dan juga ada renungan, ada lain-lain. Tengah malam pasti saya kirim. Dan waktu saya sudah mau masuk di dalam doa jam 12 ini, di situ dia langsung orang itu tulis kepada saya. Shalom Pak Herman. Saya jawab sama dia. Shalom, apa kabar kamu? Jam 12 lebih, apa kabar kamu? Dia katakan baik-baik singkat bla bla bla. Wah, saya berpikir saya mau menginjil apalagi saya WA tidak lancar. Langsung saya angkat telepon. Seperti pendeta yang nganggur. Saya angkat telepon dan saya berbicara. Karena dia adalah jemaat orang lain. Tapi dia datang di dalam satu gereja, gembalanya tidak pernah urus sama dia. Dia punya satu pergumulan. Dia pernah berbicara kepada saya. Bagaimana kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Saya bilang, saya kasih contoh sama dia, kita bawa dalam doa.
Kalau bisa kita doakan jam 12 ke atas, bukan tahyul. Di mana-mana kita doa sama. Tetapi saya punya kebiasaan ambil doa lebih tenang. Saya doa, oh ya betul ya, dia bawa dalam doa. Ya, dan pada waktu dia bawa dalam doa, setiap jam 12 malam ke atas, dia berdoa. Dan tadi malam dia baca dulu pujian yang saya kirim. Dia dengar dulu itu firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta David Soleman. Itu luar biasa. Dengan dia nyanyi, itu membuat hati kita itu tenang. Dan sesudah itu saya berbicara dengan dia. Kenapa? Apa kabar? Ya, dan dia mulai berkata kepada saya, iya Pak, dia bilang, saya punya kesusahan, punya pergumulan. Ya, bagaimana pergumulan kamu? Bagaimana dengan gembala kamu? Oh, tidak bisa Pak, saya tidak bisa bicara dengan gembala saya. Dia terlalu sibuk dan tidak ada waktu. Kita ini orang begini-begini mau apa lagi? Tidak bisa. Ya sudah, saya bilang begitu. Saya ingat firman Tuhan. Di dalam Yohanes 10, kalau saya tidak salah 15, 16 atau 17. Ada domba-domba yang tidak digembalakan, engkau juga ambil sama dia, bawa di dalam penggembalaan. Saya berbicara kepada dia panjang lebar. Pergumulannya ampun. Saya bilang, kamu punya pergumulan apa? Dia bilang, usaha saya ini sudah hancur Pak. Saya punya hutang ini sekian banyak Pak. 100 juta? 200 juta? 300 juta? Lebih Pak, lebih. 1 miliar, ya kurang lebih macam begitu. Saya katakan kepada dia, kecil itu kalau uang 1 miliar. Saya bilang, karena saya punya pengalaman lebih daripada itu. Kecil saya bilang. Tuhan sanggup menolong. Saya mulai berikan dia kekuatan. Kau berdoa sama Tuhan. Tapi kau ingat, Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar harus, baru Tuhan jawab. Apapun yang kau minta Tuhan kasih. Kamu lihat Elia, dia ngerti. Elia berdoa minta hujan itu tidak turun. 3 tahun 6 bulan. Iya. Jadi kita harus benar juga. Dia jawab kepada saya. Betul Pak. Kita punya hidup tidak boleh ada di dalam kedagingan. Kepahitan, kebencian dan lain-lain. Dosa itu. Pakai bahasa Mandarin. Faitan dia bilang. Faitan itu jahat. Percuma. Ya saya bilang gitu. Jadi kalau kita mau doa, kita harus benahin dulu hati. Saya injil dia kurang lebih 1,5 jam. Jam 12 saya injil sampai jam 1:30. Istri saya sudah ngorok sudah. Saya injili dia. Dan kedua, dia cerita sama saya. Saya bilang, bagaimana? Kamu sekarang bicara ini, istrimu dengar, oh saya dengan istri sudah pisah ranjang, sudah cukup lama. Ada begitu lagi. Iya pisah ranjang Pak. Karena apa pisah ranjang? Ya sudah. Yuchen Changfu. Ada uang, itu suami. Tidak ada uang, bukan suami. Jadi istri saya ini ya seperti begini dia bilang. Jadi dia ini agamanya kan agama yang percaya Tuhan Yesus kan. Dari agama ini. Saya tidak berbicara. Ya itu dia bilang dari situ. Agama FX. Kalau Pak Daniel bilang agama FX. Ya sudah. Jadi habis itu iya dia bilang. Saya sama istri sudah seperti kayak gini. Dan istri ini menguasai anak-anak saya. Sehingga saya itu meyumian, tidak punya muka, dia bilang dengan anak-anak. Kenapa kamu tidak tidur? Dia bilang, dia ini kan kerjanya di daerah Pabean, toko besar. Ya. Dan dia katakan kepada saya, anak-anak saya, istri saya bilang, jangan dekat sama papa. Papa itu kotor, bawa virus. Dia bilang, Pak Herman, saya kerja setengah mati. Pak Herman, cari uang untuk mereka. Tapi mereka tidak mau dekat sama saya. Katanya papa ini bawa virus. Dan tidak mau, mereka buangkan saya sendiri. Sampai dia bilang, kakak saya, teman saya juga. Adik saya, teman saya juga. Dan kakaknya ngomong, kamu lepas istrimu. Kalau kau lepas istrimu, saya kasih kau 1 miliar. Ya. Dan saya akan ngomong sama Titi. Kasih engkau juga 2 miliar. Jadi 3 miliar. Kau tutup kau punya utang semua. Dengan catatan kau lepas itu istrimu. Dulu saya mau lepas dia bilang. Tapi sekarang saya sudah kenal Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa memecahkan kita. Memisahkan kita selain daripada kematian. Jadi saya sudah tidak mau. Sekarang saya punya pergumulan seperti ini Pak. Saya susah Pak.
Nah inilah saya bilang. Bukan jalan untuk bercerai. Tapi jalan ini kita datang kepada Tuhan. Minta Tuhan, tolong Tuhan. Hanya Tuhan saja yang bisa berubah. Jangan kau andalkan kekuatanmu. Jangan kau mengandalkan manusia. Hanya kau bisa datang kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Itu saja saya bilang. Kalau kau mau andalkan kekuatanmu sampai berapa kuat. Aduh, saya merasakan beban dia yang begitu besar. Pergumulan dia yang begitu besar. Bahwa di luar itu banyak orang yang macam begini. Rumah tangga saya udah hancur, Pak. Dan sekarang istri saya ini pansui. Pansui itu stroke, sudah tidak bisa. Tetapi dia masih memprovokatorkan kepada anak-anak saya. Jangan dengar papa, kotor itu papa. Sudah kena begitu, masih jahat. Ya, itu dari agama FX. Nah kita belajar Bapak Ibu. Saya berpikir, aduh saya mulai injili dia. Saya mulai berikan kekuatan. Saya ajak dia berdoa. Waktu saya berdoa dia nangis, dia menangis. Orang ini jam terbangnya hebat. Saya mulai tanya sama dia. Engkau kenal di daerah perdagangan yang ada di daerah situ. Si A, B, C, D, semua dia tahu. Dia punya Mandarin luar biasa. Saya bilang, lo Pak Herman kenal lo. Saya bilang itu hopeng saya. Dulu waktu itu semua itu orang-orang get. Ya, dia tahu semua. Tapi sekarang dia ada di dalam keadaan terpuruk. Karena apa? Mendapatkan istri yang salah. Sampai situ dulu. Karena apa? Dapat istri yang salah. Tidak sama pendapat. Ajarannya bertolak belakang. Agamanya lain. Agama sih oke, tapi bertolak belakang. Mengajarnya bertolak belakang. Hanya mengajarkan berkat, berkat, berkat. Dan tidak pernah tolak dosa. Sehingga dia kawin. Mendapatkan istri yang salah. Kau dapatkan istri yang salah. Seumur hidup engkau akan susah. Saya berbicara kepada jemaat Surya Kebenaran. Saya berbicara kepada Bapak Ibu yang dari luar mungkin mendengar khotbah saya. Bapak Ibu mendapatkan istri salah seumur hidup susah. Salah pilih susah. Dia susah. Padahal aslinya dia itu seorang yang kaya. Keturunan yang kaya. Ya. Tapi karena dia menemukan yang salah. Susah. Seperti begini. Dapat istri salah, susah. Maka itu kita hati-hati untuk memilih. Itu butuh doa, butuh pergumulan. Ya, jangan sampai kita dapat istri yang salah dulu. Kalau kita dapat istri yang salah, hanya mau enaknya saja, susah tidak mau. Kalau susah suami digeletakkan di kandang, masukkan di garasi, tidurkan bersama dengan Meki. Tapi kalau senang itu adalah suami. Itu yang baik. Kalau ada uang itu suami saya. Kalau tidak ada uang itu suami. Bukan saya punya suami. Berapa banyak rumah-rumah tangga yang seperti begini. Berapa banyak. Saya melihat saya ini saat ini. Tadi pagi saya berbicara dengan istri saya. Ini saya bilang kamu lihat saya berbicara dengar. Tadi malam kau dengar. Ya saya bilang. Kita harus betul-betul. Jangan sampai kita punya anak-anak itu nemu yang salah. Sekali lagi saya bilang kepada istri saya. Jangan sampai anak-anak kita itu nemu yang salah. Ini ada Andre, ada Kesia. Jangan sampai nemu yang salah. Kalau salah kita ketemu. Ya, seumur hidup engkau akan susah. Akan susah. Betul. Maka itu saya minta. Jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak kaum muda, kalian harus berubah. Saya tahu ini sudah banyak berubah. Sudah banyak berubah. Minggu lalu saya tunjukkan foto. Bagaimana kita melihat anak-anak kita. Mereka pergi, bawa itu. Mereka masih gadis, mereka pergi, mereka bawa itu makanan. Pergi ke pemulung-pemulung, pergi ke pinggir-pinggir jalan. Mereka mau lakukan seperti itu. Ya,
Itu berarti orang yang sudah diproses dan mau. Tapi saya bilang tadi, tolong jangan besar kepala. Kalau omong begitu, nanti iblis cakup. Tolong jangan besar kepala. Belum tentu zaman sekarang anak-anak muda mau seperti ini. Seperti anak saya Kesia. Mungkin juga belum tentu. Ya tapi masih sekarang Tuhan kasih sama dia setiap Sabtu. Dia bersama ibu-ibu pergi di pemulung-pemulung. Di Kembang Kuning bagi-bagi. Ya itu sudah dapat harga 5, nilai 5. Ya. Tapi lebih senang lagi kalau dia mau. Satu saat diizinkan naik sepeda motor. Bagi. Itu orang yang rendah hati. Minggu lalu saya mengatakan, siapa yang tinggi hati akan direndahkan. Siapa yang rendah hati akan ditinggikan. Saya tidak tahu. Tadi malam orang ini ngomong sama saya. Karena dia dapat, setiap hari dia ikut. Di dalam pelayanan kita mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dia ikut terus. Wah Pak Herman, ini pekerjaan luar biasa ya. Mohon maaf, tolong kepala jangan besar. Dia tanya sama saya tadi malam, Pak, itu anak perempuan yang naik sepeda motor itu keliling-keliling, bagi-bagi itu siapa? Itu Bapak punya anak ya? Dia tanya, itu Bapak punya anak ya? Kenapa dia tidak omong itu tetangga punya anak? Kenapa dia tidak omong jemaat punya anak? Itu Bapak punya anak ya? Yang mana saya aksi? Itu loh Pak, yang baju hitam, yang ngomong itu Pak. Minggu lalu ada lagi Pak, yang kacamata. Bapak punya anak kan saya tahu, satu laki, satu perempuan. Yang kacamata itu juga yang itu. Itu anaknya Bapak ya, tapi Bapak punya anak yang ini ya. Yang ini ya. Saya bilang kenapa? Waduh dia bilang. Orang itu banyak menilai kalau kita bisa naik mobil bagus, mewah. Ya, kita pergi mall, jalan, baju bagus. Hebat, itu hebat, itu hebat. Itu dia bilang penilaian dunia. Kalau penilaian Tuhan Yesus jijik. Nah, saya bilang kan boleh pergi mall, boleh kemana. Ya tidak apa-apa. Tapi jarang sekali anak-anak itu mau seperti ini. Nah ini kembali lagi. Itu Bapak punya anak. Ya saya mau bilang saya punya anak. Anak saya bilang. Oh puji Tuhan Bapak didik ya. Ya. Ya saya bilang itu anak-anak saya yang saya didik. Kembali lagi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Susah zaman sekarang. Kita mau mendapatkan. Cari pasangan hidup itu susah. Kalau baru ketemu pertama kali. Yasu pertama kali. Wah luar biasa. Tapi sabar dulu. Dalami dulu orang ini. Dia bisa cocok pengajarannya. Dia bisa cocok segala semua. Dites dulu. Tes case. Baru kita lepas. Kalau tidak ada lepas. Saya senantiasa anak saya apalagi perempuan. Saya tes jaga terus. Ya, jangan sampai salah. Sebab kalau kau salah. Habis. Berapa hari yang lalu, ini pelajaran. Saya mendengar satu orang berkata kepada saya, kamu tahu ya anaknya ini? Ya saya tahu, saya bilang. Itu teman baik. Dulu mamanya teman sekolah saya. Oh ya, kamu tahu anaknya ini? Ya saya tahu. Kasihan dia bilang, dua-dua susah. Dua-dua susah. Ya saya tahu. Yang besar ini susah saya tahu. Cantik anaknya. Susah. Sampai waktu susah di Jawa dipulangkan ke NTT. Disuruh kerja ke sana. Sampai di NTT juga tidak terkabul. Tidak bisa jadi. Karena suaminya model begitu. Bawa pulang ke daerah situ lagi. Bawa pulang di drop sama orang tuanya. Tidak bisa jadi juga. Sekarang pulang di Jawa Bambung. Karena ketemu laki yang tidak benar. Ketemu di mana laki? Ketemu di gereja. Ketemu di gereja. Yang laki apa? Ketua kaum muda. Tetapi yang dibicarakan gembalanya hanya berkat melulu. Tanpa berbicara dosa. Terus. Jadi hanya mengharapkan, wah
tidak mau bekerja, segalanya semua. Hanya mau enak. Susah. Sudah punya anak. Susah. Orang tua tarik pulang. Habis tarik pulang, suntik dana. Orang tuanya punya uang, suntik dana. Juga seperti itu, habis terus. Maka itu saya bilang jemaat Tuhan. Kalian jangan hanya lihat penuh saja orang, tapi kalian lihat gembala. Gembala bagaimana terhadap domba-dombanya. Ya. Habis itu dia bilang, kamu tahu adiknya lagi satu. Ya saya tahu, cantik anaknya. Dia disayangi oleh bapak gembalanya, disayangi oleh ibu gembala di satu gereja yang besar di Surabaya. Pada waktu itu, sekarang gereja itu sudah habis. Ya. Waduh, dia ini. Dan dia ketemu dengan anak kaum muda yang ada. Ketua kaum muda. Berpacaranlah. Habis berpacaran, karena yang dibicarakan berkat melulu, nubuat terus, jadilah nubuat. Tapi tidak pernah tegur dosa. Dengar baik-baik. Apa yang terjadi? Takut Tuhan kan? Semua. Menikahlah mereka. Tapi waktu di gereja yang diomongi, yang dijanjikan berkat. Memang janji Tuhan itu pasti tergenapi. Tapi genakan dulu hidup kita ini. Tapi kita melihat Bapak Ibu. Genakan hidup kita dulu. Tapi dia hanya melihat janji. Tapi tidak diperbaiki dirinya. Akhirnya menikah. Besar. Bikin. Wah ini anak kaum muda. Wah takut Tuhan. Dan lain-lain. Haleluya. Puji Tuhan. Pelayanan disayang gembala. Apalagi anak perempuan ini cantik dan lain-lain. Akhirnya mulai menikah. Ya. Karena lihat ini. Wah hebat. Dia kepingin juga mau jadi kaya. Mulai main apa? Main saham. Untuk cepat-cepat kaya kan. Main saham Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Bla 1, 2 tahun, 3 tahun. Utang dia 33 miliar. Kalau saya tidak salah. Anak perempuan dikasih menikah dengan orang itu. Utang 33 miliar. Semua orang-orang dia utangi semua. Coba kita lihat. Susanda. Dikejar orang yang hutang. Kepala lari ke sini, lari ke sana. Anak perempuan itu lari dengan suaminya pulang di orang tuanya. Sampai di sana dikejar terus. Orang tuanya keluarkan uang. Orang tuanya juga sudah habis kurang lebih 5 miliar dia pinjam sama papanya. Tapi mau bilang apa? Anak sendiri. Susah. Sampai sekarang dia susah. Inilah pelajaran yang saya dapat. Sampai sekarang dia susah. Barusan bapaknya meninggal. Dia sembunyi-sembunyi. Dia tahu lari mana sembunyi. Pergi lihat papanya. Orang ketemu lapor. Dikejar lagi. Lari lagi dia. Kasihan anak perempuan baru umur 20 lebih. Ketemu laki-laki yang seperti itu. Ini kan pengalaman untuk saya. Saya rapatkan anak-anak saya dua-dua. Tadi malam. Saya rapatkan. Kamu ingat, papa sayang kamu. Papa tidak mau kamu ketemu salah. Saya rapatkan. Ya. Sampai bapaknya sampai meninggal. Saking stres. Sudah anaknya lari. Dari kepolisian datang ke sana. Mau tangkap dia. Bapaknya harus keluar lagi uang sekian supaya jangan ditangkap. Ya oke, lari sudah. Tapi sampai sekarang masih diburu terus. 33 miliar anak muda seperti ini. Apa yang kau mau lihat gantengnya? Apa yang kau mau lihat hebatnya? Ingat saya bilang. Orang tua susah payah mendidik kalian. Ini pergumulan Nabi Yeremia. Orang tua susah payah mendidik kalian, ajar kalian. Takut akan Tuhan, cari untuk orang anak-anak. Tapi ketemu anak-anak salah. Dapat istri salah, dapat suami salah. Yang persis kan saya hanya bicara tentang anak saya aja. Karena ada satu laki, ada satu perempuan. Dapat istri salah, dapat suami salah. Saya tahu anak-anak saya ini yang sekarang mereka ketemu baik-baik. Salah. Seumur hidup itu susah. Jadi untuk apa? Kita ikut Tuhan ini untuk apa?
Apa hanya kejar itu kekayaan, tetapi akhlaknya tidak dirubah. Akhlaknya tidak mau dibetulin. Saya bicara kemarin, mereka ngomong, kamu tahu, dia punya bapak meninggal karena stres. Bapaknya cari uang setengah mati. Anaknya masa ada orang tua melihat anaknya susah pulang itu dibiarkan. Dikejar polisi. Ya sudah keluarkan uang. Tapi bagaimana? Harta daripada orang tua itu tidak habis. Tidak sampai macam begitu. Inilah kekristenan. Inilah anak-anak Tuhan. Makanya saya bilang tadi. Gereja Surya Kebenaran. Tidak pernah memanggil idol, tidak panggil siapa. Tapi suara gembala terus keluar. Suara terus gembala keluar. Tinggal sekarang kita mau menerima apa tidak. Memang hari-hari ini hari-hari yang penuh dengan dosa. Orang tidak mau lagi dengar teguran-teguran dosa. Orang hanya mau mengenakan telinga. Berkat, 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 berkat. Ingat. Jadi saya ngomong, saya panggil. Saya tidak mungkin panggil orang-orang lain dulu. Ya, saya panggil anak saya panggil dua-dua di sini. Ada mamanya, kamu lihat ada cerita seperti begini. Papa dah mau kamu susah. Papa dah mau kamu susah. Tetapi kamu harus benar juga. Nanti satu kali saat engkau menjadi istri, kau jadi perempuan, kau harus perempuan jadi perempuan yang benar. Engkau juga Andre sebagai anak laki. Kau satu kali kau dapat suami, kau harus jadi suami yang baik. Jangan salah, kau menyusahkan anak orang. Engkau juga Kesia anak perempuan, jangan kau susahkan anak orang. Karena akhlaknya yang tidak baik. Hatinya yang tidak baik. Tapi saya percaya, melalui pergumulan Nabi Yeremia, ya, dia datang kepada Tuhan. Dia berharap kepada Tuhan. Siapa yang bisa merubah orang ini? Minggu lalu saya katakan polisi bisa merubah, tidak bisa. Sipil penjara bisa merubah, tidak bisa. Pecut itu bisa merubah, tidak bisa. Yang bisa berubah itu besi yang kaku hanya bisa dibakar dengan api. Seperti api Sadrak, Mesak, Abednego. 7 kali lebih panas. Artinya apa? Dihancurkan dulu. Diambilkan semua apa yang engkau berikan. Baru kita tahu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Anak-anakku yang ada saat ini. Suara gembala mengajarkan. Orang-orang tua. Jangan engkau hanya melihat. Wah ini anak Tuhan. Wah ini anak Tuhan. Tapi didikan di dalam Tuhan itu lain. Coba kita lihat. 2 Timotius 4. 2 Timotius 4. 2 Timotius 4 kita melihat. Ini dosa akhir zaman. Ya. 2 Timotius 4. Ayatnya yang pertama saya baca. Ya. 2 Timotius 4 ayat pertama. Penuhilah panggilan pelayanan. Rasul Paulus katakan kepada Timotius. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataan dan demi kerajaan. Beritakanlah firman siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Nyatakanlah apa yang salah. Jangan salah itu ditutup-tutupi. Nyatakan engkau salah. Ini engkau seperti begini salah. Memang ngomong itu kan tidak enak ditegur dosa. Tidak mau. Nyatakanlah apa yang salah. Yang kedua kita melihat di sini. Beritakanlah firman siap sedia yang baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 3, karena akan datang waktunya. Kapan waktunya? Ini sekarang ini. Karena akan ada waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Betul kan? Jemaat Tuhan kalau masih bisa menerima ajaran sehat.
Ini sekarang ini kalian lolos dari ajaran-ajaran itu. Sudah banyak orang tidak bisa menerima lagi ajaran-ajaran saya tegur dosa. Dah ada lagi. Ya, mereka mau enak. Anak saya, Talia. Kemarin waktu saya pulang dari penguburan, istri saya lapor. Istri saya ini kan orangnya kan biasa-biasa saja. Dia sebagai ibu gembala, ya dia diam. Tetapi saya ini yang rodok kepo, yang cerewet. Jadi Talia ngomong begini, Tante, Talia besok tidak melayani, sakit perut Tante. Tante jawab apa? Enak kalau sama ibu gembala, enak. Memang ibu gembala memang orang yang macam begitu. Ya, bukan tidak baik. Ada yang strength, ada yang tidak strength. Ya. Mr. FX katakan, kalau Pak Herman bukan diktator, apa ya? Tolong dikeluarkan nanti sebentar. Ya. Disiplin. Ya. Jadi di situ. Jadi saya bilang, habis kau jawab apa? Ya iya. Ya jangan, saya bilang, kasihan dia. Dia ini melayani bukan melayani manusia, dia melayani Tuhan. Engkau harus ngomong, kuatkan iman dia. Ya dia diam saja. Kamu telepon, saya bel. Saya bicara sama dia. Talia, apa kabar? Ada di mana sekarang Talia? Talia mana sekarang? Angkat tangan, berdiri Talia. Ayo berdiri nak. Ya, kita melihat, iya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saya bilang sama Talia, Talia bagaimana? Ya Om, ya Su, saya ini sakit perut. Saya tidak bisa besok kayak gini. Saya bilang, kamu kan baru sakit perut. Sekarang baru sakit perut. Kamu kan tidak tahu besok bagaimana. Kau harus punya iman dong. Ayo. Ya saya takut terlambat. Kan dia manusia ini kadang kita tidak sadar diikat terus. Untuk suruh melayani. Saya takut terlambat. Sudah Talia, kau harus punya iman. Kau lihat Susin, saya bilang. Dia stroke. Ibadah som dia tidak pernah tinggalkan. Semua dia jalankan, dia lawan. Kan bisa saya stroke, saya tidak pasti. Dia bisa. Dia punya mata yang kurang kelihatan, tapi dia usahakan telinganya itu pasang firman Tuhan terus. Dia punya iman. Dan dia bilang, tanggal 2 saya bisa jalan. Dia jalan betul. Saya udah kirim ke grup. Nah Bapak Ibu, ayo kau punya iman. Ayo ya. Iya. Saya doakan kamu. Kamu semangat ya. Besok ya. Jangan terlambat. Masih kau muda. Sudah terlambat untuk pagi ini. Coba bayangkan. Tipu muslihat itu luar biasa. Iblis mengaum-ngaum. Mencari orang yang siap ditelan. Tipu muslihat itu jalan terus kepada kita. Tapi kita melihat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Waktu saya ngomong sama dia. Saya doakan dia. Sebelum jam 7 dia sudah datang. Kelutuk. Melayani. Menang kita kan. Sebab apa? Kadang kita mau seperti begitu. Iblis sudah di depan. Saya bilang, sudahlah, kau percaya. Itu perut itu yang sakit nanti Tuhan sembuhkan. Kau ingat dulu. Sedikit mama bilang, Talia sakit. Talia napas sesak. Tapi kau lihat sekarang Tuhan sudah tolong. Kenapa kamu harus begini? Tapi kita melihat, kita kasih sama mereka. Sebab mereka terus suka ibadah. Mereka dirubah mindsetnya. Mereka dirubah hatinya. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Waktu sudah selesai. Ya, sebenarnya 2 jam lebih sedikit. Sekarang sudah 2 jam setengah. Tapi saya berharap sore Bapak Ibu datang lagi. Ada lanjutan. Ini lanjutan paling bagus. Ya, semua firman Tuhan bagus. Tapi supaya kita dirubah sama Tuhan. Saya berdoa supaya sore itu kalau Bapak Ibu mengasihi Tuhan. Mau supaya hidup Bapak itu enak, tenang. Ya, datang sebentar. Dan bukan hanya datang, tapi dengar dan lakukan dalam kehidupan kita. Saya rasa sekian ya. Mari Bapak Ibu kita sama-sama, saya minta pemusik. Sehingga waktu sudah selesai kita berikan persembahan. Selesai pengumuman.